Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-hukmu tsani hal yubahu ta'allumus sihri wa ta'limihi. Ana ta wenang belajar, apakah diperbolehkan belajar sihir dan mengajarkannya? Zahaba ba'dul ulama ila anna ta'allumis sihri iku mubahun bidalili ta'limil malaikati sihra lin nasi kama hakahu al-Qur'anul Karim anhum. Sebagian ulama berpendapat boleh belajar tentang sihir, hukumnya boleh, belajar sihir itu boleh, dengan dalil malaikat mengajarkan sihir kepada manusia yang ada pada keterangan yang diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu cerita Harut dan Marut. Wa ila hadzal ra'yi zahabal Fakhrur Razi min ulama ahli sunnah. Dan yang berpendapat seperti ini adalah pendapatnya Imam Fakhrur Razi dari ulama ahli sunnah. Terus wa zahabal jumhur ila hurmati ta'allumis sihri au ta'limihi. Terus ulama jumhur, mayoritas ulama berpendapat adalah haram belajar sihir dan mengajarkannya. Alasannya li'annal Qur'anal Karima qad dzakarahu fi ma'radiz zammi wa bayyana annahu kufrun fa kaifa yakunu halalan. Dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an juga, alasannya yang mengatakan itu haram adalah karena Quran sendiri telah menyebutkan tentang sihir itu ditempatkan dalam hal yang dijelek-jelekan, dianggap jelek. Wa bayyana annahu kufrun, dan juga Quran sendiri menjelaskan bahwasanya sihir itu sampai kufur, sampai membahasakan menjadi kufur. Fa kaifa yakunu halalan, terus bagaimana kok bisa menjadi halal? Nah, itu pendapatnya jumhur. Kama anna Rasulullah alaihi salatu wasalam addahu minal kabair al-mubiqati kama fil hadis sahih. Seperti halnya juga Kanjeng Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganggap bahwasanya sihir itu termasuk sebagian dari dosa-dosa besar yang bisa merusak, seperti yang tercantum seperti keterangan fil hadis sahih wa huwa qauluhu sallallahu alaihi, yaitu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli zawmaz zakhfi wa qadzafil muhsanatil ghafilatil mu'minati. Yaitu dawuhnya Kanjeng Nabi, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah 7 perkara yang ditetapkan. Terus sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Sahabat bertanya, 7 itu apa saja ya Rasulullah? Qala Kanjeng Nabi, yaitu pertama asyirku billah, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsi, dan juga membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali bilhaq, illa bilhaq. Illa bilhaq ini berarti misalkan contohnya kisos dan lain-lain, al-guju. Wa aklur riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Terus wa tauli yaumaz zahfi, yaitu berpaling atau pergi dari pada hari perang. Maksudnya pas barisan perang kok melayu
itu juga dosa besar. Wa qadzafal muhsanati, dan juga menuduh perempuan-perempuan yang muhsan, maksudnya perempuan yang direksa keperawirannya, dituduh zina. Terus ini ada yang pendapat lagi, ini tengah-tengah. Qala al-Alusi wakila inna ta'allumahu mubahun wa ilaihi mala al-imamu Razi qailan ittafaqa al-muhaqqiqun ala annal ilma bisihri laisa biqabihin wala mahzurin li annal ilma li dzatihi syarifun li umumi qaulihi ta'ala, yaitu hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Imam al-Alusi itu berpendapat sesungguhnya belajar sihir itu hukumnya mubah. Nah, terus dari pendapat Imam Alusi ini, Imam Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi itu lebih sependapat atau condong. Mala al-Imam Razi qailan ittafaqa al-muhaqqiqun ala anna ilma bisri la sabiqabihin. Imam Fakhrur Razi berpendapat ulama yang ahli tahqiq, yang meneliti secara detail benar-benar itu berpendapat bahwasanya ilmu tentang sihir itu tidak jelek dan juga tidak diharamkan, karena alasan dari Imam Fakhrur Razi adalah li'annal ilma li dzatihi syarifun li umumi qaulihi ta'ala, karena sesungguhnya ilmu dari zatiah ilmu itu sendiri itu mulia, sejatinya ilmu itu adalah mulia karena masuk dalam kategori firman-Nya Allah Ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yaitu surat Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang-orang yang mempunyai, yang mengerti, dan juga orang-orang yang tidak mengerti. Walau lam yu'raf as-sihra lamma amkana al-farqu bainahu wa bainal mu'jizat fa kaifa yakunu ta'allumuhu haraman wa qabihan. Alasannya juga masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengetahui tentang sihir, bagaimana mungkin nanti lama amkana al-farqu bainahu wa bainal mu'jizat, bagaimana bisa membedakan, bagaimana mungkin bisa membedakan antara itu sihir dan itu mukjizat kalau tidak mengetahui atau tidak belajar, tidak mengerti tentang sihir. Fakaifa yakunu ta'allum. Terus kalau seperti ini, bagaimana mungkin mempelajarinya menjadi haram ataupun jelek ataupun Allah? Tentu saja tidak jelek kalau melihat dari sisi yang ini. Wa naqala ba'duhum wujuba ta'allubihi 'alal mufti hatta ya'lamu ma yuqtalu bihi wa ma la yuqtalu bihi wa yufti bihi fi wujubil qisas. Terus bagian ulama juga berpendapat bagi seorang mufti harus wajib untuk mempelajari sihir. Nah, nanti sehingga tujuannya adalah hatta ya'lamu ma yuqtalu bihi wa ma la yuqtalu bihi, sehingga nanti bisa diketahui apa orang yang mati meninggal karena sihir dan juga orang yang tidak karena sihir. Nah, ketika sudah bisa mengetahui itu karena sihir matinya atau tidak, itu kan harus mengerti, sehingga nanti fayufti bi wujubil qisas bi fi wujubil qisas, sehingga kalau nanti matinya itu karena sihir, maka kan bisa berfatwa mufti ini bahwa nanti kena wajib qisas. Summa qala al-Alusi wal haqu indi al-hurmah tab'an lil jumhur illa lida'in syar'iyyin. Nah, ini tengah-tengah ini. Kemudian Imam Alusi berpendapat yang benar menurutku, Imam Alusi maksudnya, itu haram, hukum asalnya haram belajar sihir karena tab'an lil jumhur, alasannya karena mengikut terhadap pendapat ulama jumhur, ulama mayoritas ulama, kecuali ada perkara yang memang ada perkara yang bisa menarik secara syar'i, maksudnya ada motif yang di situ syar'i memang mengizinkan harus belajar, yaitu contohnya tadi belajar sihir itu tadi untuk mengetahui bahwa ini adalah meninggal karena sihir, sehingga bisa dikisos orang yang menyihir menyebabkan kematian seseorang. Itu salah satu contoh saja. Waqala Abu Hayyan amma hukmu sirri fama kana minhu yu'azzamu bihi ghairullahi minal kawakib wa syaitan wa idhafatu ma yuhaddithuhu Allahu ilaiha bahwa kufrun ijma'an.
Ya, ini Abu Hayyan juga tengah-tengah. Hukum sihir fama undai perkara kana kang ana apa iku minhu saking sihir iku yu azzamu bihi ghairullah minal kawakib. Ya, wasayatin sihir bila mana kok yang diagungkan atau yang dieluk-elukan itu selain Allah, misalkan dari perbintangan, dari bintang-bintang dan juga syaitan. Wa idhofatu ma yuhaditsullahu ilaiha fa huwa. Terus mengidhofahkan sesuatu kepada selain Allah. Wa idhofatu ma yuhaditsuhu Allahu ilaiha. Maksudnya mengidhofahkan sesuatu di mana Allah yang mewujudkannya, misalkan kayak bintang-bintang itu, maka kufur orang ini. Fa huwa kufrun ijma'an. Maka dia menjadi kufur. Artinya apa? Dia dia lebih mengagungkan selain Allah. Artinya kejadian itu terjadi bukan karena kehendak Allah, akan tetapi karena di situ pelakunya itu misalkan setan atau misalkan kawakib bintang-bintang, maka itu kufur. La yahillu ta'allumuhu walal amalu bih wa kadza maqusida bita'allumihi safkud dima. Maka kalau seperti itu tidak halal untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Begitu juga maqusida bita'allumihi safkud dima. Begitu juga ketika bertujuan belajarnya sihir itu bertujuan untuk mengalirkan darah, itu juga tidak boleh. Wat tafriq baina zaujaini wal asdiqa, dan juga bertujuan untuk memisahkan antara pasangan suami istri dan juga kerabat atau pertemanan. Wa amma idza kana la yu'lamu minhu syai'un min dzalika bal ihtamalu fa zahiru annahu la yahillu ta'allumuhu. Nah, terus ketika tidak diketahui motifnya sama sekali, maka fadzahir annahu la yahillu ta'allumuhu. Tetap kalau secara zahir tidak halal, tidak diperkenankan, tidak boleh mempelajarinya. Walal amalu bih wa makana min nau'it tahyil wad dajjal wasyubazatu. Apa syubazah? Sulapan. Fala yambaghi ta'allumuhu li'annahu min babil batil. Wa in qusida bihi Allahu wal la'bu wa tafrijun nasi ala khifati sunatihi fayukrahu. Akan tetapi kalau tujuannya mempelajari hanya untuk dolanan saja, untuk main-main saja, dan juga untuk menyenangkan manusia ala khifati sunatihi, maksudnya ikut contoh yang sihir yang berbentuk sulapan itu hanya untuk dolanan saja, untuk menyenangkan manusia seperti pesulap itu, maka hukumnya fayukrahu, maka hanya makruh saja. Al-hukmu salil hal yuqtalus sahir. Terus hukum yang ketiga adalah apakah tukang sihir ini boleh dibunuh? Qala Abu Bakar Al-Jassas ittafaqu as-salafu ala wujubi qatlis sahir wa nasaba ba'dhum ala kufrihi liqaulihi alaihi salatu wassalam man ataka hinan aw arafan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau ulama Abu Bakar Al-Jassas ini berpendapat ulama salaf yang terdahulu, yang ulama salaf, ulama kuno itu berpendapat ala wujubi qatlis sahir, wajib untuk membunuh tukang sihir. Wa nasabaduhum ala kufrihi, karena sebagian ulama ini meyakini menas terhadap kufurnya tukang sihir karena masuk dalam kategori dawuhnya Kanjeng Nabi man ataka hinan au arrafan au sahiran fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa kok mendatangi juru badi tukang tebak dan juga tukang ramal dan juga tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu hadisnya. Waqtalafa fuqahaul amsar fi hukmihi. Kemudian
ulama-ulama fikihnya itu berbeda pendapat dalam hukumnya. Farawiyah an Abi Hanifah anhu qala as-sahir yuqtalu idza ulima anhu sahir wa la yustatabu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah berkata tukang sihir boleh dibunuh in idza ulima anhu sahir, ketika diketahui, benar-benar diketahui bahwasanya dia adalah tukang sihir. Wala yustatabu, dan tidak usah disuruh taubat. Wala yakbalu qauluhu inni atrakus sihra wa atubu minhum, dan juga tidak diterima ucapannya inni atrakus sihra wa atubu minhum, saya telah meninggalkan sihir dan juga telah bertaubat dari sihir. Fa idza aqarra annahu sahirun faqad halal damuhu, ketika seseorang mengakui bahwasanya dia adalah tukang sihir, maka faqad halal damuhu, maka halallah darahnya, berarti boleh dibunuh. Wa kadzalika al-abdu al-muslimu wal hurru dhimmiyu min man aqarra minhum annahu sahir faqad halal damuhu. Wa hadza kullu qaul Abu Hanifah. Begitu juga orang yang mengakui, baik itu abad, budak muslim, atau orang merdeka, atau orang merdeka yang kafir dhimmi, barang siapa kok mengakui bahwa dia adalah tukang sihir, maka halal damuhu, halal darahnya, boleh dibunuh. Ekstrim ya, ojo digawe. Qala Ibnu Suja fahakama fis sahir was sahirah hukmal murtadi wal murtadah. Kalau Imam Ibnu Suja itu menghukumi bahwasanya tukang sihir, baik laki-laki sahir atau sahirah, penyihir laki atau penyihir perempuan, itu dihukumi hukmal murtad wal murtadah, dihukumi seperti halnya orang yang murtad. Waqala Ibnu Suja anak lan an Abi Hanifah inna sahir qad jama'a ma'a kufrihi as-sa'ya fil adi bil fasad. Ini Ibnu Suja menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya inna sahir, dan sesungguhnya tukang sihir itu qad jama'a ma'a kufrihi as-sa'ya fil adi, mengumpulkan bersama dengan kufurnya. Maksudnya tukang sihir itu wis kufur, terus melakukan kerusakan di atas bumi, berjalan melakukan kerusakan di atas bumi. Wasa'yu bil fasadi idza qatala yakutila, ketika orang yang melakukan kerusakan itu membunuh, ya maka dibunuh. Waruya an Malik fil Muslim idza tawalla amala sihra kutila wala yustatab. Kemudian Imam Malik itu berpendapat dalam kitab Muslim, ketika seorang muslim kok melakukan perbuatan sihir, maka boleh kutila wala yustatab, dan dibunuh. Li'anal muslim idza irtadda batinan lam tu'raf taubatuhu bi izharihi Islam. Karena li'anal muslim, ketika seorang muslim idza irtadda batinan, ketika murtad secara batin, itu lam tu'raf taubatuhu bi izharihi Islam, maka tidak diketahui taubatnya dengan menampakkan keislamannya. Wa amma sahiru ahlil kitab fa innahu la yuqtalu inda Malik illa ayadurul muslimina. Kalau tukang sihir, penyihir dari ahlul kitab, berarti dari golongan orang Yahudi dan Nasrani, itu tidak dibunuh kalau menurut Imam Malik, kecuali ketika dia memberikan madharat kepada orang muslim. Maksudnya memberikan madharat itu berarti yang ngelarani wong Islam, maka dibunuh. Terus ini pendapat yang enteng. Waqala Syafi'i la yakfuru bisihrihi fa in qatala bisihrihi. Waqala sapa Syafi'i sihri yuqtalu mislahu wa ta'ammadat dzalika kutila kudan. Layak furu ora kufur sapa tukang sihir bisihri kelawan sihir tukang sihir. Fa in qatala sapa bisihrihi waqala sihri yuqtalu mislahu, utawi sihir ingsun iku bisa mateni ing mislahu. Nek Imam Syafi'i tukang sihir gak usah dipateni, disihir ae ganti. Wa ta'ammadat zalika kutila kudan.
ketika sihri kutila kudan wa ing qala qad yaktulu wa qad yaktau lam yuktal fihi wadiya. Ketika sihri iku yaktulu mislahu wa ta'amada dzalika kutila kudan. Imam Syafi'i ketika ana wong ngomong sihirku iku bisa membunuh seseorang, kemudian dengan sengaja melakukan itu, maka dia dibunuh dengan cara dikisos. Kalau Imam Syafi'i wa ing qala qad yaktulu, kok tukang sihir ini ngomong qad yaktulu wa qad yaktau ya kadang ya bisa mateni, kadang ya luput barangnya, berarti kan nggak tentu, terus 50-50 ya lam yuktal fihi diyat. Maka si sahir ini penyihir yang membunuh orang, wis bahasane wong Jawa berarti ya nyantet kok kadang tembus kadang enggak, dan pas tepaan kok tembus itu maka cukup diat saja, karena ya karena nggak mempan juga kecuali titis tiap nyantet mesti mati lah, itu wajib dikisos, dibunuh. Waqala Imam Ahmad yakfuru bisihrihi kutila bihi aw lam yuktal wa hal tuqbalu taubatuhu. Ala riwayatani fa masahiru ahli kitab fa innahu la yuktalu ila yadhuru bil muslimin. Wal khulasah, kesimpulan, fa inna Abu Hanifah yadhabu ila kufri sahir wa yubihu qatlahu wa la yastatabu indahu. Wis kesimpulannya nek menurut Imam Abu Hanifah itu berpendapat tukang sihir itu wis kafir, wis kufur, maka wa yubihu qatlahu, maka boleh untuk dibunuh dan juga tidak usah diminta untuk bertobat, langsung dieksekusi aja. Wasahirul kitabi hukmuhu kasahir muslim. Terus tukang sihirnya penyihir ahli kitab itu hukumnya seperti halnya tukang sihir yang muslim. Wasyafi'i yaqulu bi adami kufrihi wa la yaqtalu indahu illa idza ta'amada al-qatla. Kalau Syafi'i tidak dianggap sebagai kufur, dan juga tidak dibunuh, kecuali jika memang ada kesengajaan untuk membunuh. Iku Imam Syafi'i. Wa Malik yara qatala sahir muslim la sahir ahli kitab wa yahkumu bi kufril sahir wa likulli wajhatin wa huwa muwallihi. Kalau Imam Malik berpendapat boleh membunuh, maksudnya penyihir yang Islam dibunuh, tidak penyihir ahli kitab ya, wala yang tidak membahayakan orang Islam ya. Kalau membahayakan orang Islam tetap boleh. Wa yahkumu bi kufri sahir, dan juga Imam Malik menghukumi kufur orang terhadap penyihir. Terus ini terakhir ma tursidu ilaihil ayatil karimah, ma tai perkara kang ai hadza iku ma perkara tarsidu irsada yarsadu tarsa rosada yarsudu tarsudu nuduhake irsad. So apa ayat karimah? Sesuatu yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang dibaca yang awal itu mengenai surat apa winginane sedawa kelewat adoh. Yang pertama at-Tauratu kitabullah alladzi unzila ala Musa alaihi salam wal Quran musaddiqun lit Taurat. Yang pertama kitab Taurat itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terus wal Qur'anu musaddiqun lit Taurat, kitab Al-Quran yang membenarkan terhadap kitab Taurat. Yang kedua nabada al-yahudu at-taurata walam ya'malu bima fiha kama nabada akhlafuhum al-Qur'an al-Karim. Orang Yahudi itu membuang kitab Taurat, walam ya'malu bima fiha, dan juga tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, kama nabada akhlafuhum al-Qur'an al-Karim, seperti halnya orang-orang Yahudi yang juga membuang Al-Qur'anul Karim pada masa Kanjeng Nabi. Yang ketiga Sulaimanu alaihi salam kana nabiyan mulkan walam yakun sahirun mukhtarifan lisihri. Yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi dan juga seorang raja, walam yakun, dan bukan seorang penyihir. Yang keempat asyayatinu zayyanu lin nasi sihra wa uhamuhum annahum ya'lamuna al-ghaiba.
setan itu adalah yang menghiasi manusia, yang menghiasi sihir kepada manusia. Maksudnya setan itu sing iso mereka daya tentang sihir. Wa uhamuhum annahum ya'lamuna al-ghaiba. Terus orang-orang ini membuat manusia menjadi salah persepsi bahwasanya setan ini mengetahui barang gaib. Sebenarnya ora roh. As-sihru lahu haqiqatun wa ta'thirun ala nafsi hatta sati wa syakhsu bi wasitatihi ayufarriqu baina rajuli wa ahlihi. Yufarriqu baina rajul wa ahlahu. Sihir itu adalah nyata dan juga bisa memberikan efek kepada manusia, sehingga bisa seseorang ini mampu dengan lantaran sihir mampu untuk memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Yang keenam, Allah Jalla Sanauhu yaktabiru ibadahu bimasya'a min al-umuri imtilaan wa tamhiton. Allah itu menguji hambanya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan cobaan dan cobaan. Yang ketujuh, man tabaddala sihra bi kitabillah falaysa lahu fil akhirati nasibun min rahmatillah. Barang siapa mengganti sihir dengan kitab Allah diganti sihir, maka dia tidak punya bagian di akhirat, tidak mempunyai bagian rahmat dari Allah ketika di akhirat. Madarus sawabi wal jaza fil akhirah huwa aliman billah ta'ala wal ikhlasil amal lahu. Nggon hubungane ganjaran madar apa ya? Madarus saub. Biasanya maupun muni madar bahasa Indonesia apa? Madarul saub ganjaran di akhirat itu adalah iman billah. Oh, puncak atau kesimpulan iman, balasan ganjaran dari Allah di akhirat adalah iman kepada Allah dan ikhlas. Terakhir, hikmatu tasyri'. Laqad harasal islamu fi kulli tasri'atihi ala salamatil aqidah fi qalbil muslim. Sesungguhnya Islam itu sangat senang, sangat menghendaki akan syariat Islam selamatnya akidah orang Islam fi qalbil muslim, selamatnya akidah dalam hatinya orang muslim. Liyakuna daiman wa abadan mutasilan billah muta'ammidan alaihi, supaya langgeng dan bertemu dengan Allah, sambung dengan Allah, muta'ammidan alaihi mukiran lahu birrububiyah. Mutasilan tetemu bilai kelan Allah, muta'amidan tetangganan alih ing atas Allah, mukiran kang ngakoni lahu maring Allah birrububiyati kelawan sifat dadi pangeran, mustainan kan amrih pitulung bihi kelawan Allah ala syadaidi hadil hayati ing atase pira abote iki urip. Laya tawajahu orang ngalap sapa muslim liwirihi maring liyane Allah fitu ain ing dalam doa, tidak berdoa kepada selain Allah. Wala yakiru lisiwahu, lan orang ngakoni sapa muslim lisiwahu maring liyane Allah bi ayat asirin kawan adine labet. Maksudnya tidak meyakini bahwasanya itu terjadi itu karena selain dari kehendak Allah, selain Allah maksudnya yang memberikan efek. Tetap pada hakikatnya itu meyakini bahwasanya itu adalah Allah. Au tahkumu fi qanunin, au tahkumu tawa gawe hukum fi qanunin sapa muslim fi qanunin dalam undang-undang men qawanin tabi'iyati ing dalam pira-pira undang-undange watak alati khalaqaha Allah sapa Allah Gusti Allah taala wa sayyara halan nglakokake sapa Allah ing alati bi ilmihi kelawan ilmune Allah wa qudratihi lan kudri Allah wa iradatihi. Wan nujumu mengketahui lintang wal kawakib lan pira-pira lintang iku musakharatin kang den lakokake bi amri kelawan perintah Gusti Allah. Kagwariha kaya liyane nujum min khalqillah tasiru lumaku apa nujum wifqal khati kelawan nocoki garis almarsumi kang den tulis laha maring nujum minal azali. La tu asaru orang labeti orang labeti apa harakatuha oba-obae nujum ala lingsani atase manusia alladzi khalaqahu ing alladzi sapa Allahu taala ala hadhil ardi ngatasi iki bumi wa qadaran mustaqi sapa Allah wa qadaran mesthekake lahu maring Allah sapa Allah arzaqahu ing pira-pira rezeki insan wa amaruh lan pira-pira umur insan fala yantahi apa umur insan ma bidhuri kawakib
Maka umurnya seseorang itu tidak ditentukan terhadap nampaknya pertelone pira-pira lintang au ikhtifaihi utawa samare kawakib wala yazidu rizqu imriin wala yang kusu amma qadarahullah ta'ala lahu fa kullu sya'nin min syu'unil hayati mudabbirun bi amrillah fa in za'ama sapa insanun annahu ya'lamul ghaiba bitisalihi bil kawakib wa ta'zimihi laha aw itisalihi bil jinni wa syayatin wa yastati'u bidzalika ayu saru bi qawanini hadhil hayat wa yahkumu fi masiratihi at-tabi'iyah bima yakhrujuha amma sirasama lahu yakunu bidzalika qad khalafa syari'atillah allati awdahaha fi kitabihi wa tujawizulan nglewati sapa insan al hudud ing perwatos allati wadu'at kang allati wudiat lahu kang den selake apa lahu allati wa kharajaan qanunil hanafiyah as-samhati fala jarama ayahkuma ayuh kamu alaihi bil kufri li ta'zimihi ghairallah wa isti'anatuhu bi ghairil khaliq wa isbatuhu at-ta'sir fi khalqillahi li ghairil bari' jalla wa ala wal muslim iku ya'lamu bima 'allamahu Allahu an-nasih an-nasahir qad yastati'u isalul dharri wal bala'i wal adabin nasi wa qad yasilu bidzalika illa tafriqi bainal mar'i wa zawji walakinnahu la yastati'u ay yaf'ala syai'an illa bi idznillah. Wong muslim iku ngerti nek bima 'allamahu Allah tentang Allah itu mengerti, tahu secara pasti bahwa tukang sihir itu mampu untuk mendatangkan madarat dan bahaya kepada manusia. Tetapi kita orang muslim itu meyakini tidak akan mampu tukang sihir itu tidak akan mampu melakukan hal tersebut kecuali atas izin Allah. Wa idza kana sihru kufran wa khuruj an syari'atil Islam fala yumkinu ayyusafa ahadun min Rasulillahi ta'ala bi annahu sahir. Ketika sihir itu dikatakan sebagai kufur dan juga keluar dari syariat Islam, maka fala yumkinu ayyusafa ahadun min Rasulillahi ta'ala bi annahu sahir. Maka tidak mungkin salah satu dari Rasul itu disifati dengan sebagai seorang tukang sihir. Aw annahu kana yahkumu bis sihri wa yati bil khawariq wal mu'jizati bi hadzal amri. Wa li hadza ja'a al-Qur'anu rupane kitabullah al-mubinu al-munazzihan Sulaiman bin Dawud alaihi salam an ayyakuna sahiran aw hakiman bis sihri aw amiran bihi. Fama za'amtahu banu Israil fama za'amtu kang nejo ing mas sapa banu Israil anil karim anen nabi al karim rupane Sulaiman za'ama kaliban wa qalu batilan yadullu ala jahlihim bal ala dhulalihim an sawa'is sabil wa ya wa bu'dihim anis suratul mustaqim fahum lam ya'rifu allaha haqqa ma'rifatih walam ya'lamu ma yajibu fi haqqir rasul alaihi salam wa mastahilu farrusulul kiram munazzihuna anil isti'anah bisyayatin. Sesungguhnya rasul itu dibersihkan dari minta pertolongan kepada syaitan. Wa innama kana al jinnu musakhirina li Sulaimana alaihi salam bi amrillahi ta'ala la bisihri. Sesungguhnya jinnya itu ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman bukan dengan sihir sing dilakokno sing digawe sing dijak kroni sing digawe pembantu sing dikan kerja karo Nabi Sulaiman itu adalah dari golongan jin bukan dari golongan setan yang telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Wa hadza huwa syar'ullahu al-matin tanzihun lillahi an ayyushrakahu ahadun min khalqihi fit ta'thir wa tanzihun li rasulihil kiram amma yab'uduhum an sawa'is sabil wa bayanun lil muslimi amma yajibu ayyataqidahu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.